Dan perkara seperti ini bahkan telah diperintahkan oleh Allah di berbagai ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, fastabiqul khairat. Dan i'rab fastabiqu filun amr. Di sini yufidul wujub dari segi ilmu usulul fiqh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan bahkan di dalam ayat yang lain pula dengan fi'lun amr, kalau tadi di dalam Al-Baqarah, di dalam surat Ali Imran pun dengan fi'lun amr, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan kepada Allah. Maknanya cepat-cepat melaksanakan amal-amal khair untuk mendapatkan ampunan, baik beristighfar ataupun melaksanakan amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh penghapus dosa-dosa. Iya apa tidak? Amal-amal soleh penghapus dosa. Mana dalilnya? Di surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dan yang diinginkan dosa kecil sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza jatunibal kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu ibadah. Puasa Ramadan ke puasa Ramadan ibadah. Dari Jumat menghadiri Jumat ibadah. Dari umrah tahun ini kepada umrah yang berikutnya ibadah. Mukaffirat, dia itu penghapus di antara ibadah kepada ibadah yang lainnya, penghapus dari dosa-dosa selama terjauh dari dosa yang besar. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan istibaq ataupun sibaqul khair ataupun perlombaan untuk melaksanakan kebaikan. Maka oleh sebab itu Allah sifatkan orang-orang yang beriman dari kaum muhajirin wal ansor. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kemudian disebutkan ulaika yusari'una fil khairat. Maka mereka itu orang-orang yang yusari'un fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari ayat-ayat 3 ayat ini dan hadis yang kami sebutkan menjadi 4 menjadi pendalilan bagi kita bahwa tidak pantas bagi kita yang duduk di tempat menuntut ilmu. Kalian datang ke sini untuk apa? Menuntut ilmu. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuntut ilmu. Tidak banyak ngantuk di majelis, tidak banyak tidur di luar majelis, tidak banyak berbicara gosip ataupun melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka semuanya dijauhkan. Adapun pendalilan di dalam dalil hadis selain dari hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih di dalam hadis umdah ini, ada juga banyak, di antaranya hadis Muslim yang bersifat umum, badirul a'mal fitanan kakit ilailil mudlim. Badiru bil a'mal fitanan kakit ilailil mudlim. Maka badiru bil a'mal, bercepat-cepatlah dalam amal-amal saleh. Fitanan kakit ilailil mudlim, bahwa di sana ada fitnah dunia, di mana seseorang disibukkan dengan dunianya. Fitanan kakit ilailil mudlim, yang mana fitnah dunia ini, jika kita tidak berlomba-lomba untuk akhirat, malah berlomba-lomba untuk dunia, mempunyai fitnah seperti malam yang merayap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Karena mengejar dunia dan tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, maka dia itu di pagi hari dalam keadaan beriman, maka di maghribnya, di petangnya kufur karena mencari dunia. Teriming-imingi dengan dunia, akhirnya menjual agamanya. Di pagi hari beriman dan di petang hari kufur. Dan begitu pun kebalikannya. Wa yumsi musliman wa yusbihu kafira.
Di petang hari dia dalam keadaan Islam, beriman. Maka karena mengejar dunia dan ingin mendapatkan dunia, di pagi hari akhirnya dia murtad, kufur, karena menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Maka di hadis ini badiru bil a'mal, maknanya berlomba-lombalah dalam melaksanakan amal-amal baik. Karena di dunia ini ada fitnah dunia, yang mencintai dunia, maka dia akan terpaling dari agamanya. Bisa jadi muslim di pagi hari, maka di petang hari menjadi kafir. Menjadi muslim salafi di pagi hari karena mengikuti kelompok hizbiyah agar mendapatkan uang banyak dan masjidnya bisa terbangun dengan cepat, akhirnya menjadi ikhwani, akhirnya menjadi sufi, akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang bukan salafi. Ini dari fitanan kakit ilailil mudlim. Fitnah yang gelap pekat bagaikan malam yang gelap gulita. Tidak terlihat, sangat samar. Sampai dia pagi masih muslim salafi, besoknya menjadi kafir atau menjadi mubtadi'. Maka ini dari permasalahan hadis Abi Hurairah yang kita sebutkan secara umum. Kemudian perlombaan-perlombaan yang ada di antara para sahabat telah digambarkan dengan hadis Abi Hurairah yang kita baca ini, di mana fuqara al-muhajirin ingin berlomba dengan ahlu dusur, orang-orang kaya dari para sahabat yang lain, baik muhajirin ataupun al-ansor. Namun kebanyakan al-ansor karena mereka memang tempatnya di situ. Bisnis-bisnis mereka dan sawah ladang mereka tetap ada pada mereka. Berbeda dengan kaum muhajirin yang menjual ataupun menggadaikan ataupun bahkan meninggalkan karena Allah sama sekali sawah ladangnya. Dilarang oleh kelompok Quraisy untuk membawa harta-harta bendanya sebagian kepada Madinah, dibawa ke Madinah kepada Nabi. Maka musabaqah seperti ini telah datang hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis ini, di mana disebutkan bagaimana musabaqah para sahabat. Dan begitu pun disebutkan di hadis lain, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Umar ibn al-Khattab. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an natasaddaqa fawafaqa dzalika indi malan. Faqultul yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Maka di saat Nabi memerintah untuk bersedekah, kata Umar, kebetulan aku mempunyai harta. Maka dia ingin berlomba dengan menginfakkan harta, kebetulan dia punya harta. Disebutkan dia berazam, al-yaum asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu. Hari ini insyaallah aku akan menjadi number one, lebih baik dari Abu Bakar. Jika aku mampu dengan hartaku ini, kebetulan dia mendapatkan harta untuk bersedekah, aku lebih baik dari Abu Bakar pada hari ini, insyaallah. Ini anggapan Umar. Qala fajitu binisbi mali. Maka dia mempunyai rizki dan dia datang kepada Nabi dengan setengah dari hartanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik qultu mithlahu. Di saat diinfakkan kepada Nabi, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk anak dan istrimu dimakan di rumah? Seperti ini maknanya, dibagi 50-50. 50% untuk Nabi and 50% untuk keluarganya dimakan. Maka dengan harapan dia bisa mengalahkan Abu Bakar dalam amal soleh. Maka di saat ditanya, apa yang kau berikan untuk keluargamu? Mislahu ya Rasulullah. Sama persis seperti itu. Maknanya hartanya dibagi dua, 50%, 50%. Maka kemudian wa'ata Abu Bakrin. Setelah Nabi memerintahkan untuk bersedekah, setelah datang Umar dengan harta setengah dari hartanya, maka datanglah Abu Bakar
Dan dikatakan oleh Nabi, "Ya Abu Bakrin, ma'abqaita li ahlik." Maka wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, anakmu dan istrimu? Abqaita lahum Allah wa rasuluh. Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku menyimpan bagi mereka ya Rasulullah cukup Allah dan Rasulnya saja. Maknanya apa? Abu Bakar memberikan seluruh dari harta yang dia punya. Maka berkatalah Umar, "Wallah la asbiquhu ila syai'in abada." Maka demi Allah, sumpah di sini bahwa aku tidak pernah untuk selalu mendahului Abu Bakar, selalu one step behind Abu Bakar, selalu satu langkah di belakang Abu Bakar. Abu Bakar selalu di depan dia, makin ke depan, makin ke depan. Maka Umar ibn Khattab one step behind, ketinggalan satu langkah dari Abu Bakar. Dan dia katakan, "Wallahi la asbiquhu ila syai' abadan." Maka untuk Abu Bakar ini aku tidak bisa mengalahkan dia dari berbagai segi. Dari harta pun yang aku kebetulan punya harta, sampai disebutkan fawafaqa dzalika indi malan. Maka Allah memberikan taufik kepadaku, Nabi memerintahkan untuk bersedekah dan aku mempunyai harta yang banyak. Namun bedanya Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya, maka Umar memberikan setengah dari hartanya. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Berkata Imam At-Tirmidzi, "Hada haditsun hasanun sahih." Yang mana kalau kita rujuk sanadnya dimatikan. Dari Hisham ibni Sa'ad, an Zaid ibni Aslam, an abihi, dari Umar ibn al-Khattab. Maka sanadnya di sini saduq Hisham ibn Sa'ad dan juga semua rijalnya thiqat. Maka hadis ini hadis yang hasan kata Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Maka inilah mungkin dari yang bisa kita berikan dari hadis Abi Hurairah ini. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Dan hadis yang berikutnya ini selesai dari permasalahan perlombaan dalam kebaikan. Dan hadis yang kita baca ini sekarang adalah tentang permasalahan khusyuk di dalam sholat. Kalau tadi keutamaan dari zikir, penutup dari permasalahan bab zikir dengan keutamaannya tadi. Dan sekarang kita masuk kepada perkara khusyuk. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi salat fi khamisah laha a'lamun, mempunyai khamisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat fi khamisatin, yang mana dia salat bisa jadi khamisah itu dijadikan sebagai alas ataupun untuk menutupi sujudnya dari debu. Karena di zaman Nabi belum ada yang namanya keramik dan sebagainya, maka apalagi Nabi dalam keadaan sederhana, bisa jadi dari tanah, maka dia sujud di atas tanah, maka Nabi menggunakan khamisah. Dan khamisah laha a'lam. Maknanya khamisah adalah seperti yang diselendangkan dari selendang-selendang, yang mana dia itu segi empat. Dan di sini yang diinginkan laha a'lam. Makna a'lam adalah ada warna-warninya, bi alwan mukhtalifah. Maka dia itu ada warna-warninya, ada desainnya, seperti batik dan sebagainya misalnya. Ini yang diinginkan dengan Nabi salat fi khamisah. Makna fi bimakna ala. Fi judu'in nakhl ala ar-Rahman alal ars istawa a'amintum man fis sama. Tidaklah kalian beriman kepada yang fis sama, apakah Allah di dalam langit?
maknanya? Apa fi di sini bimakna apa? Bimakna ala. Fi bimakna isti'la. Maknanya di atas. Begitupun di sini zahirnya anna nabiyya shalla fi khamisah. Nabi tidak salat di dalam kain tersebut, tetapi Nabi salat di atas kain. Zahirnya kain itu dijadikan seperti sajadah sekarang. Maka Nabi melihat kepada warna-warni yang ada di kain tersebut. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Siapa yang tahu i'rab nadratan? Maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Karena maknanya Nabi melihat dengan penglihatannya, menandakan dia memang benar-benar terpukau, tersibukkan hatinya dengan melihat warna-warni. Itu maknanya nadhara nadratan. Maka nadratan maf'ul mutlak bimakna taukid, seperti wa kallamallahu Musa takliman. Maka sungguhnya Allah berbicara kepada Musa benar-benar pembicaraan untuk mentaukidkan fi'il, benar-benar Allah yang berbicara, bukan Musa yang bicara. Maka sifat Allah mempunyai kalam, Allah berbicara dari ayat ini. Dan begitu pun di sini. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Nabi melihat kepada garis-garis warna-warni itu nadratan, benar-benar melihat yang terpukau. Bukan hanya melihat sudah, tapi membuat dia seperti tidak khusyuk, lari dari khusyuknya. Ini zahirnya. Falaman sarafa, maka setelah insarafa, kalau salat makna insarafa maknanya selesai. Karena insarafa maknanya berpaling. Namun maknanya salat berpaling bagaimana maknanya setelah selesai dari salat. Qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Memerintahkan kepada para sahabat agar pergi membawa khamisah kepada Abu Jaham. Di sini faidahnya kenapa kepada Abu Jaham? Karena Abu Jaham memberikan hadiah kepada Nabi khamisah tersebut. Maka minta dikembalikan. Namun apakah dikembalikan begitu saja? Mungkin dia akan marah, maka Nabi ingin menggantinya. Wa atuni bi anbijaniyati Abi Jaham. Maka datangkan kepadaku anbijaniyah. Dia sama seperti kain, namun kain jenisnya yang lebih tebal. Dan al-anbijaniyah berasal dari Syam. Anbijah minas Syam. Dia itu kain dari suf atau dari katun yang tidak berwarna-warni, satu warna, tidak ada motif, tidak ada desain grafis padanya, maka ini yang dinamakan dengan al-anbijah. Maka beda di sini. Minta dikembalikan kepada Abu Jaham karena khamisahnya mempunyai warna-warni yang membuat Nabi tidak khusyuk. Untuk dikembalikan dan biar tidak marah, minta diganti. Jadi hadiahnya tidak dipulangkan, akan membuat marah. Maka ini akhlak Nabi, menerima hadiah. Jika diberikan hadiah diterima. Namun di sini karena mukhalafah syariah, menyelisihi syariah, membuat tidak khusyuk salatnya Nabi, maka please hadiahnya diterima, tapi bisa ditukar seperti itu. Maka kembalikan kepada Abu Jaham, namun ambil dari Abu Jaham dari anbijaniyahnya, dari kain yang lebih tebal dan tidak berwarna. Fa innaha alhatni anifa an solati. Ini dia poinnya. Apa sebabnya? Fa innaha alhatni. Karena tadi kain tersebut membuat pandanganku menerawang kepada warna-warna desain grafis. Akhirnya Nabi sibuk menghilangkan dari kekhusyuan. Ini ilahnya. Fa innaha alhatni. Telah membuat aku terpukau. Anifa. Kalimat anifa sering diartikan dengan sekarang atau baru saja. Maknanya masih dalam waktu sekarang yang tadi. Maksudnya seperti itu. Fa innaha alhatni anifa an solati. Karena telah memalingkan solatku tadi barusan. Sebelum Nabi memberikan khamisah kepada para sahabat, maka solat tadi telah memukauku. Gambar-gambar atau maknanya di sini garis-garis yang ada pada khamisah.
Istafarna min hadal hadis, yang menjadi bab dari hadis ini adalah tentang permasalahan khusyuk di dalam salat. Maka permasalahan khusyuk barakallahu fikum adalah syarat dari salat. Dan khusyuk ini tentunya bertingkat-tingkat. Ada yang khusyuk tam. Dia dari awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah 100% khusyuk kepada Allah. His mind, pikirannya, perasaannya, dan sebagainya. Ada yang mungkin manusia 90, ada yang 80, ada yang 60, ada yang bahkan di dalam sholatnya tidak khusyuk sama sekali. Masih ada hitungan-hitungan rupiah, tadi belanja sisanya berapa ya? Lupa, nggak dihitung, kayaknya kekurangan 100, sibuk di sholatnya. Dari uang belanja tadi. Ataupun belum bikin apa, sudah bikin apa, sedang bikin apa, nanti bikin apa, itu yang biasanya masuk kepada pikiran kita semua. Kita semua, bagi para ibu-ibu, lupa untuk memasak apa untuk suaminya. Bagi kita, nanti pelajaran duhur, apa ya, pelajaran asar, belum ditahqiq hadisnya, di sanadnya ada fulan ibnu fulan, sibuk membahas hadis, membahas bahasa Arab, membahas tajwid di dalam salatnya. Seperti itu, tergantung pekerjaannya. Alhasil, ini dulu yang Nabi juga seorang Nabi, maka dia dari jenis manusia juga. Ternyata suatu saat Nabi pun disebutkan di sini, fanadhara ila a'lamiha nadratan. Nabi melihat kepada corak warna-warni yang ada pada khamisah Abu Jaham yang diberikan kepadanya, maka nadhara nadratan, makna nadratan maf'ul mutlak, bahwa Nabi terpukau sehingga minta dikembalikan. Dan di sini adab Nabi menerima hadiah, dan Nabi tidak ingin menyakiti hati Abu Jaham, digantilah dengan yang punya kamu meskipun itu lebih lama, bukan baru dan sebagainya. Yang penting itulah gantinya, karena nggak ada gambar seperti itu atau nggak ada corak. Maka inilah yang bisa kita berikan di hadis yang kedua. Maka di sana masih banyak faidah, namun karena waktu tidak menginginkan, maka kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakum.